Halo anak-anak kelas 9, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih semangat dan sehat. Di pagi hari ini kita akan kembali mempelajari bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tema yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang perdagangan internasional. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa tidaklah sama. Ada beberapa yang kaya akan sumber daya alam dan juga ada negara yang kurang memiliki sumber daya alam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim dari negara tersebut. Potensi sumber daya yang dimiliki setiap negara tersebut dapat menimbulkan kelangkaan hasil produksi barang. Di lain pihak, kebutuhan manusia dimanapun negara itu berada selalu sama. Artinya, kebutuhannya beraneka ragam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan negara dapat dihasilkan oleh sendiri dan bisa juga membeli dari negara lain. Kondisi inilah yang mendorong setiap negara melakukan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan laba. Nah, bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perbedaan dalam negeri, perdagangan dalam negeri, dan perdagangan internasional. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Nah, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara.
Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi langsung. Perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi dalam negeri. Internasional dikenai pajak atau biaya masuk. Biaya angkut lebih murah, sedangkan internasional biaya angkut lebih mahal. Dalam negeri, kualitas barang bervariasi. Internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dalam negeri, hukum nasional. Sedangkan internasional adalah hukum internasional. Ini adalah perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Faktor yang kedua, kualitas sumber daya alam. Faktor yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang keempat, budaya suatu bangsa. Faktor yang kelima, harga barang, upah atau biaya, dan selera. Ini adalah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional dari satu negara ke negara yang lain. Contoh, dari Indonesia ke negara Jepang. Sebaliknya, dari Jepang ke negara Indonesia. Apa sih manfaat dan hambatan perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional yang akan kita bahas pertama, anak-anak. Manfaatnya adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat yang kedua, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang produksi. Setiap negara meningkatkan hubungan baik antar satu negara dengan negara yang lain. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keenam, mendorong kemajuan iptek. Nah, ini adalah manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Yang pertama, hambatannya adalah kebijakan kuota. Apa kebijakan kuota? Kebijakan kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Contoh, kuota impor atau ekspor gula. Yang kedua, kebijakan proteksi. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain dari Cina. Proteksi digunakan untuk melindungi produsen dalam negeri.
selanjutnya ada kebijakan tarif. Kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Yang terakhir adalah politik dumping. Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Contohnya, dalam pembelian handphone Samsung, bahkan pembelian mobil merek Jepang. Berikut adalah materi tentang perdagangan internasional. Semoga materi dari Bapak bermanfaat. Dan apabila anak-anak masih ada yang belum jelas, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, tetap berjuang di masa pandemi ini dan selalu sehat. Sampai jumpa di video Bapak selanjutnya. Terima kasih.